Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Ida Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Selasa 15 November 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan meluncur ke zona merah dengan pelemahan 0,99% menuju level 7.019,39 pada penutupan Senin. Indeks komposit bergerak di rentan harian 7.014,29 hingga level 7.104,76. Sepanjang perdagangan sektor teknologi tertekan paling dalam yakni sebesar 2,31% dan juga sektor energi mengalami koreksi 0,96%. Kapitalisasi pasar berada di angka 9.431,76 triliun rupiah dan saham yang diperdagangkan mencatat volume sejumlah 25,46 miliar unit saham. Saham yang paling banyak diperdagangkan secara nilai yaitu PT Telkom Indonesia sebanyak 836,12 miliar rupiah. Adapun saham Telkom terkoreksi 2,41%, diikuti saham PT Bank Rakyat Indonesia yang ditransaksikan sebanyak 718,8 miliar rupiah. Dan saham BBRI pun melemah 1,51%. Ada pula saham PT Bank Sentral Asia yang mencatatkan nilai transaksi 541,45 miliar rupiah. Saham BBCA terpantau turun 1,13%. Lalu saham PT Bank Mandiri diperdagangkan sejumlah 379,94 miliar rupiah. Sejumlah saham big caps terpantau lesu. Saham PT Elang Mahkota Teknologi melemah hingga 4,58%, kemudian saham PT Goto Gojek Tokopedia terkoreksi 2,86%, dan saham PT Astra Internasional turun 2,33%. Indeks utama bursa saham Asia terpantau variatif pada Senin, di sisi lain indeks utama bursa Amerika Serikat terlihat berada di zona hijau pada Jumat lalu. Nilai tukar rupiah berada terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah pada perdagangan Senin. Rupiah mengakhiri perdagangan dengan pelemahan sebesar 0,16% atau 24,5 poin ke 15.519,50 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara itu indeks dolar Amerika Serikat terpantau naik 0,42% ke 106,73. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, indeks harga saham gabungan berpotensi melanjutkan pelemahan pada Selasa. Pelaku pasar masih akan menunggu rilis data neraca perdagangan dan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Selain kedua sentimen tersebut, pelaku pasar juga mencermati sejumlah berita global. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheryl Tanuwijaya mengatakan IHSG hari ini berpotensi melanjutkan pelemahan karena adanya sentimen risk-off dari bursa global, terutama setelah komentar hawkish yang disampaikan oleh pejabat The Fed yang mengatakan jangan terlalu optimistis dengan data inflasi yang turun di periode Oktober. Dari domestik, rilis neraca perdagangan diperkirakan masih surplus, akan tetapi melemah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan pun memprediksikan IHSG masih akan melemah, sebab pasar masih khawatir terhadap tingkat inflasi global yang kian meningkat. Secara teknikal, candlestick lama membentuk long black body dengan volume yang cukup tinggi. Ini mengindikasikan potensi pelemahan, namun dengan rentan yang terbatas. Dennis memprediksikan IHSG berpotensi melemah dengan support pertama berada di 7.022 dan support kedua berada di level 6.994. Sementara resisten pertama di 7.094 dan resisten kedua di level 7.138. Cheryl juga memprediksi IHSG berpotensi bergerak melemah dalam rentan 6.970 hingga 7.050. Sementara itu, analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG hari ini masih rawan terkoreksi untuk menguji area 6.980 hingga 7.000. Hitungan Herditya support IHSG berada di level 6.956.
dan resisten di 7.106. Menurut Herditia, investor masih cenderung wait and see sambil menantikan sejumlah data ekonomi dari dalam negeri. Sebagai gambaran, pada perdagangan Senin, IHSG ditutup melemah 0,98% ke level 7.019,39. Hampir semua sektor melemah, hanya sektor barang konsumsi primer dan sektor kesehatan yang masih berada di zona hijau. Investor asing pun mencatatkan penjualan bersih sebesar 1,3 triliun rupiah pada perdagangan kemarin. Beralih pada sektor komoditas, harga emas global terpantau melemah pada perdagangan Senin petang. Pelemahan ini terjadi di tengah penguatan dolar Amerika Serikat setelah pasar mencermati pernyataan hawkish dari pejabat The Fed. Pada perdagangan Senin, kontrak emas paling aktif pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange melemah 0,01% menjadi 1.766,25 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot harga emas juga melemah 0,05% menjadi 1.762,69 US dollar per level. Adapun indeks dolar Amerika Serikat menguat menjadi 106,56. Pada awal pekan ini, pejabat Fed Christopher Waller menyatakan lembaga dapat mempertimbangkan perlambatan laju kenaikan suku bunga acuannya. Namun, hal tersebut bukan berarti kelonggaran The Fed dalam menurunkan inflasi. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp970.000, turun Rp2.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp872.000 per gram, turun Rp2.000 jika dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak kembali melemah pada perdagangan Senin petang seiring pesimisme pasar terhadap kemungkinan pelonggaran pembatasan Cina dalam waktu dekat. Selain itu, pernyataan pejabat The Fed yang belum akan bersikap lunak terhadap inflasi pun menjadi sentimen pemberat harga minyak. Sikap The Fed tersebut menimbulkan kekhawatiran akan periode kenaikan suku bunga lebih lanjut yang lebih panjang. Pada perdagangan Senin, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Desember 2022 terkoreksi 0,04% menjadi 88,88 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Januari juga menurun 0,11% ke level 95,88 US dollar per barel di London Ice Futures Exchange. Baru-baru ini, otoritas Cina dikabarkan melonggarkan kebijakan lockdown, termasuk mempersingkat waktu karantina untuk kasus kontak erat dan pelancong yang masuk. Akan tetapi, pasar menilai pelonggaran tersebut masih memerlukan waktu dan realisasi penuh baru mungkin terjadi pada tahun depan. Sementara itu, pejabat The Fed Christopher Waller menyatakan lembaganya masih akan terus berjuang melawan inflasi. Upaya bank sentral baru akan diperlunak jika data ekonomi telah menunjukkan efek dari kebijakan pengetatan moneter tersebut. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah melemah di awal pekan ini. Pelemahan diprediksi masih berlanjut pada perdagangan Selasa. Ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri menjelaskan pelaku pasar tengah menantikan data neraca dagang dan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pekan ini. Bank Indonesia diperkirakan menaikkan BI 7 Days Repo Rate sekitar 25 hingga 50 basis poin. Dari eksternal ada sentimen pernyataan petinggi The Fed yang mempertahankan kebijakan menaikkan suku bunga acuan di tengah melandainya inflasi Amerika Serikat. Ini menggiring rupiah untuk terkoreksi. Meski kecepatan kenaikan bunga menurun, akan tetapi pasar masih meminati dolar Amerika Serikat. Research and Education Koordinator Valbury Asia Futures Nanang Wahyudin menyebut, indeks dolar Amerika Serikat diperkirakan kembali menguat karena ada sejumlah data ekonomi Amerika Serikat penting rilis pekan ini seperti penjualan retail. Hari ini proyeksi Nanang, kurs rupiah akan bergerak di kisaran 15.450 hingga 15.550. Jika diprediksi Reni, rupiah akan bergerak antara 15.475 hingga 15.615 rupiah. Selasa kurs spot rupiah melemah 0,16%, sedangkan kurs GISDOR Bank Indonesia turun 0,04%. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadia Suretman Dallas, pamit undur diri, sampai jumpa.